Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Siswa-siswi peserta pesantren Ramadan di lingkungan SMA N1 Babakan Barat yang berhadir di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan minggu kedua, yakni yang ke-10. Mudah-mudahan kita akan mampu ya sampai puasa yang terakhir. Marilah di kesempatan hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan juga bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Bahkan kita memasuki pesantren Ramadan yang keempat ya, ini hari yang keempat karena startnya itu dari hari Senin. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman dan Islam ya, itu harapannya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita tentunya ya dari alam yang gelap gulita. Dulu tuh alam jahiliyah ya. Kalau alam jahiliyah itu hukum rimba yang dipakai. Siapa yang besar menang, kalau kecil kalah. Siapa yang kuat menang, kalau lemah kalah. Siapa yang berani menang, siapa yang tidak berani kalah. Tetapi sekarang kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, yang aman, damai, sentosa, sesuai dengan perintah Allah ya. Kita harus mengubah dari hal yang buruk ke yang baik. Baik, Bapak ini sudah memasuki materi yang ketiga ya. Kalau yang pertama itu tentang hukum-hukum dalam Islam ya, yang ada 5 itu ya. Kemudian yang kemarin yang kedua itu tentang puasa. Berikutnya yaitu satu-satu pertemuan. Kemudian yang kedua itu tentang zakat, dan sekarang tentang muamalah. Ini hal-hal yang sangat penting atau urgensi ya untuk kehidupan sehari-hari. Baik, manusia diciptakan oleh Allah itu saling membutuhkan ya, saling membutuhkan berbagai macam hal ya, supaya mereka bisa tolong menolong, tukar menukar, dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalian saja setiap hari pasti membeli ya. Kalau orang penjual menjual dia, kalau nggak ada penjual gimana mau membeli? Bahkan kalau kita ditawari diberi emas satu besar gunung lah, tapi kita sendirian hidup di gunung, sangguplah kita? Tidak sanggup. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Maka hari ini kita belajar tentang muamalat, atau istilah yang tidak asing itu jual beli. Kalau secara ilmu fikih itu muamalah dia, hubungan antara manusia dengan manusia. Baik, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Ya, kalau dulu ada, sebelum ada jual beli ini barter ya. Mungkin ada dalam perekonomian di dunia ya, ataupun di Indonesia mungkin kalian pernah pelajari dari SMP mungkin sudah ada ya. Kalau sekarang cukup ada barang, ada uang
Jadi nggak susah-susah. Kalau kita punya uang mau nukar barang apapun bisa, tapi kalau barter belum tentu. Orang bawa ayam ya ke pangkalan atau ke pasar gitu, sementara dia keinginannya mau beli beras. Kalau orang yang lain tidak punya beras, ya nggak bakal ditukar. Ya kalau sekarang sudah dimudahkan oleh Allah kita. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini. Jadi jual beli itu pada dasarnya halal, tapi yang riba yang mana ini? Banyak orang yang tidak tahu jual beli. Yang penting kita menjual dapat untung yang sebesar-besarnya, ya. Terus yang membeli ya rugi. Kalau dia terlalu ambil untung, itu kalau prinsip ekonomi kadang-kadang bisa bertentangan dengan prinsip Islam. Ya kalau prinsip ekonomi kan dengan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan hasil sebesar-besarnya, itu prinsip ekonomi. Kalau dalam Islam mungkin agak bertentangan ya. Karena dalam Islam tuh harus untung tuh boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jangan melebihi modalnya bahkan 2 kali lipat misalnya gitu. Kemudian di ayat lain, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah itu tidak boleh batil. Jadi tidak ada pemaksaan ya. Harus dasarnya jual beli itu suka sama suka. Harus kalian beli sekian misalnya. Tapi masih terjadi di Indonesia ini biasanya premanisme untuk angkutan ya. Tahu? Misalnya kayak kita mau ke Jawa ini naik pesawat. Kadang secara terpaksa kan ada calo-calo ini. Kemudian kita janganlah jadi calo ya. Calo itu memang cari duit-duit panas seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa dengan kasar, dengan yang menyakiti hati orang itu tidak boleh. Baik, berikutnya adalah tentang rukun jual beli. Ada rukunnya ya. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Rukun itu paling penting ya. Penjual dan pembeli syaratnya adalah berakal agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Ya, berakal. Yang kedua, dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Jadi kalau kita menjual itu memang dengan kesadaran. Kalau seperti itu sama dengan ayat tadi kan, yaitu suka sama suka, baik yang membeli maupun penjual. Kemudian yang ketiga, tidak mubazir. Mubazir itu pemboros ya. Barang itu tidak ada manfaat. Kalau kita beli sesuatu yang tidak manfaat, kita yang dosa malah. Makanya kita kalau beli itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian balik, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Yang kecil kecil, karena kalau yang besar itu bahaya, nanti ada penipuan seperti beli baju itu nggak bisa anak kecil. Tapi kalau beli pentol itu bisa. Kalau beli pentol harus orang tua malah merepotkan, bener nggak? Sementara Al-Quran itu sifatnya tidak merepotkan, tidak menyulitkan. Beli kerupuk misalnya, atau misalnya dia anak sekolah kelas 1 SD minta uang saku, nunggu mamanya sampai istirahat membelikan kan repot. Itu boleh, yang umum-umum itu boleh. Itu tadi syarat penjual dan pembeli ya. Kemudian syarat uang dan benda yang dibeli. Syaratnya yaitu suci. Ya, barang yang najis itu tidak sah. Kalau di sini kan dulu kan orang nanam jagung, nanam padi kan dirusak babi ya. Kemudian babi itu dijerat ya. Babi itu hukumnya najis. Untuk orang Islam menjual pun haram. Hasilnya haram. Tapi kalau beda lagi kalau teknisnya misalnya karena kita
mau menguburkan itu perlu tenaga ya, besar barangnya seperti kita kan. Nah, kita berikan orang yang non muslim, itu saya dapat babi di ladang saya, nah, ambil aja. Kemudian dia memberi batu baterai, misalkan kalau dulu kan orang masih pakai senter ya, itu sah-sah saja. Tapi pemberian ya, bukan karena kita menjual dengan batu baterai. Saya pahami. Kalau kita ini tapi syaratnya aku minta batu baterai, lain lagi. Berarti kan sama yang dibeli dengan batu baterai. Tapi kalau dia ada yang ngerti memang merasa itu ibaratnya dia mencari susah, yang non muslim ya, itu kan bisa untuk konsumsi bahkan dijual. Terus kita kasih begitu saja karena dia merasa datang-datang ke rumah. Ini nah untuk gantinya sampean jaga babi gitu. Tak kasih batu baterai, itu sah-sah saja. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita jualan terus menjual yang barang najis nggak boleh. Ini seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Jadi kalau sepatu itu kan ada yang dipakai, bisa dipakai sepatu itu harus disamak dia. Ada aturannya. Kalau itu Bapak orang paham gimana supaya dia menjadi tidak najis. Disamak itu diawetkan dia. Ada cara-cara tertentu. Karena zaman dulu orang aja berpakaian dengan kulit binatang. Ya kalau sebelum ditemukan pakaian, orang menggunakan binatang dan tumbuhan. Kalau rumah-rumah di sini mungkin masih ada yang di kampung-kampung itu betul-betul rumahnya dari kulit kayu ya, kayu sungkai itu. Bapak pernah melihat kalau yang kampung lama kayak di tepi Semihim tapi nggak dihuni lagi, itu dari kulit sungkai dan tahan bener itu. Kemudian yang kedua, ada manfaatnya ya. Barang tersebut yang dibeli itu ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang terlarang. Bapak saja kalau jual pancing mestinya rusak atau jelek itu jangan dibeli ini. Nanti kasihan sampean. Karena Bapak sementara ini kan bisnisnya bisnis pancing aja. Bapak cek kalau bisa ditukar ke toko yang Bapak tukari, saya tukarkan. Kalau enggak ya resiko. Karena barangnya itu rusak sebelum dijual. Yang ketiga, barang itu dapat diserahkan. Ada menyerahkan ya. Beli barang yang tidak diserahkan kayak apa? Ya, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut. Wah itu saya punya ikan di laut. Banyak itu. Ikan dalam sungai. Ya. Bahkan ada dulu kalau Bapak baca tuh ijon aja nggak boleh ijon. Ijon tuh beli ubi atau kacang tanah di bawah tanah sih. Hanya mengambil sampel tengah, pinggir ditimbang. Kalau orang di Jawa tuh kan pakai penghitungan jarak tanam tahu dia. Jadi kalau tanah 1 hektar itu sekian rumpun. Kalau di Jawa jeli. Sampai batang ubi itu tahu dia jarak sekian dicek. Itu sebenarnya secara agama nggak boleh. Karena apa ditakutkan itu salah satu diantaranya rugi. Mungkin yang rugi yang pembeli. Dicek banyak sekali dipanen nggak ada buahnya yang lain. Bisa terjadi nggak itu? Bisa karena barangnya tidak kelihatan. Kalau yang baik itu misalnya beli itu tuh hitung kilo. Ini saya yang menukari tapi nanti ditimbang ya. 1 kilonya misalnya 2.000. Pembeli misalnya menjual harga 2.500 dipotong upah panennya. Ya kalau tapi kebanyakan orang nggak mau seperti itu. Kalau di Jawa di kampung Bapak tuh masih ada itu praktek yang seperti itu nggak boleh. Ditebas namanya. Tebas tuh membeli semua gitu. Kalau mangga enak, mangga itu biji. Kadang-kadang itu masih dalam batang itu pun harus dibantu untuk menjaganya. Kemudian yang keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya atau yang mengusahakan. Boleh kita menjualkan barang orang tapi sudah ada diizini atau disuruh diminta gitu, nah tolong dijualkan sepeda saya gitu. Itu boleh. Jadi jelas ya. Tapi yang alangkah baik itu si penjualnya langsung
oh ya atas nama dia ini. Tapi kalau kayak kendaraan bermotor itu bisa atas nama orang lain, karena kayak di sini dulu kan Bapak itu beli mobil Avanza bekas ya, itu punyanya Pak Basri. Saat itu Pak Basri itu tidak bisa membeli atas nama dia sendiri karena dia orang Kalsel. Sementara dia belinya di Balikpapan, jadi harus memakai KTP keluarganya. Nah, otomatis nama orang lain, tapi kita tahu bahwa itu adalah barangnya punyanya Pak Basri. Tapi kalau kendaraan bermotor yang ada di Indonesia ini kebiasaannya yang penting BPKB STNK ada di tangan si A, berarti dia yang punya. Kalau atas namanya itu kadang-kadang sudah tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian yang kelima, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, baik zat, bentuk, atau kadar ukuran dan sifat-sifatnya, sehingga antara keduanya tidak akan menjadi terkecoh. Jadi kuncinya dalam Islam itu tidak boleh sakit menyakiti ya. Jual beli itu harus dasarnya suka sama suka. Jadi kalau tidak dasar itu berarti tidak syah. Coba kadang-kadang banyak orang mengabaikan ini. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tahu ini, jadi kita harus berhati-hati. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ini Mas Irfan biasanya kan jago bertanya. Kalau di MIPA itu saya selalu memberi poin karena semangatnya itu bertanya dapat poin, tapi ini lain lagi nih. Kalau tatap muka itu tak kasih poin. Oke, disilahkan. Belum ada? Oke, baik. Mungkin kalau ada, iya. Berikutnya lafadz ijab dan qabul itu ternyata ada lafadznya. Ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah jawaban pembeli. Ternyata bukan hanya menikah ya, ada ijab, ada qabul, jual beli pun ada. Kalau kita orang yang berasal dari daerah lain, mungkin kalau Irfan kelahiran Kota Baru ya, ke Jawa paling main pernah ya? Belum pernah malah, alhamdulillah. Jadi orang Kota Baru asli. Kalau di Jawa itu asal ada uang, ada barang, cocok harga, pindah tangan, sah. Di Sumatera seperti itu. Ini berapa nih Cik? Misalnya yang jualan ini orang Cina nih, beli baju nih 150. Kawalah Cik kalau kita kurangi 20.000, ulun kawaknya menukari 130.000. Kawak, kan sudah dilipat, dibungkus, uang kita serahkan, barang pindah tangan, sah. Kalau di sini itu lebih afdol. Kalau di Banjar ini nukar cilah, ya kada? Nah itu lebih afdol, berarti tidak lari daripada hukum Islam. Nggih, ulun membeli atau kebalikannya. Kalau kita kan biasanya yang menjual nih, jual lah, man. Nggih, ulun tukarlah. Itu kalau bisa kita sebagai orang keturunan orang Jawa misalnya, bukan orang Banjar, itu dibiasakan lebih baik. Terus bagaimana yang tidak tanpa ijab qabul? Boleh. Karena tadi kaitannya dengan budaya. Jadi di imam-imam yang lain tuh membolehkan ada. Tapi yang baik jika ada ijab qabul. Nih contohnya, saya jual barang ini sekian. Qabulnya adalah ucapan si pembeli, saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW di bawah ini, innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Nah itu. Nah kemudian menurut ulama yang mewajibkan lawas itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat sama walaupun lafadz keduanya berlainan. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Nah itu berarti masih ragu ya. Terus kemudian tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Ini saya jual hanya untuk 1 tahun,
Nanti kayak istilahnya apa, kawin kontrak. Kawin kontrak itu bukan ajaran Islam, nggak boleh ya. Enak banget pengen kemolekan pacarnya dikawin kontrak untuk setengah tahun, setelah itu dibuang kalau pas punya anak bi. Kita lompati karena kalau kita semua kita baca, dan ini adalah buku lama ya, Bapak sangat senang dengan buku ini. Ini Bapak ketemu buku ini sejak kuliah tahun 90-an, dan ini sangat mudah untuk dipahami. Mungkin ada hal-hal yang baru aku belum masuk, seperti tentang jual beli online. Itu kalau kalian tanyakan nanti bisa Bapak jelaskan ya. Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang. Nah, ada yang sah tetapi dilarang. Nah, ini kan mungkin kita nggak pernah dengar ya. Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingannya bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah satu, menyakiti si penjual atau pembeli atau orang lain. Yang kedua, menyempitkan gerakan pasaran. Yang kedua, dan yang ketiga, merusak ketentraman umum. Itu contohnya adalah membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Niatnya aja sudah salah. Sah secara akad sah, tapi dilarang. Kemudian yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Itu gini, misalnya kita mau membeli baju ya, datang dari Senayan ke Grogol kalau dulu ya. Kemudian pas ada baju yang kita sukai itu sedang ditawar orang lain. Misalnya si penjual itu menawarkan 200.000, si orang pembeli lain, pembeli pertama ya, itu mampunya 150. Nah, itu bersikeras. Kemudian si penjual mintanya 175. Kemudian datang kita beli dengan harga yang diminta penjual itu nggak boleh. Itu bolehnya kalau dia membatalkan jual beli. Pembelinya kemahalan pergi. Nah, baru kita menunggu saja. Oke, saya aja yang berani. Kadang-kadang kan karena kesombongan orang berani ya. Itu murah itu 175. Dia punyanya uang 150. Nah, itu adalah tidak boleh. Misalnya kalian mau menawarkan motor nih ya ke orang 5 juta, mau dia. Tahu-tahu dengar lagi kawanmu, aku mau 6 juta. Terus kamu gantikan ke orang yang kedua. Tidak boleh. Itu pasti menyakitkan hati orang lain. Nah, ini ternyata kuncinya di situ. Makanya Islam tuh sangat halus, sangat hati-hati. Nah, ada model yang keras-keras, mungkin agama lain kadang-kadang yang penting aku untung, kita enggak. Kemudian yang ketiga, mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Itu kalau di kampung Bapak, waktu Bapak masih kecil di Jawa itu sering terjadi. Jadi orang kampung dulu kan masih belum naik kendaraan, yang masih berjalan kaki nih dari gunung turun. Itu nanti ada pedagang di situ. Tapi kalau itu memang dia sudah tahu harganya di pasar, nggak masalah. Yang takutnya tuh gini, misalnya ayam 1 ekor kalau di Jawa itu kan nggak ada timbangan, nggak ada apa, cuma dipegang-pegang gemuk harga sekian, tawar-menawar jadi. Nah, di pasar nanti seperti itu, nego-nego gitu aja. Kalau sampai harganya melebihi 2 kali lipat, itu yang tidak boleh. Kalau harganya cuma keuntungannya, anggaplah modal 100 untung 10.000 atau 15.000, itu wajar. Karena apa? Untuk menuju ke pasar kan perlu biaya. Kemudian yang keempat, membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu biasanya BBM yang terjadi. Dengar informasi dari pemerintah bahwa tanggal sekian, bulan sekian, BBM akan naik, menimbun ya. Nah, kemudian yang punya modal tuh
Itu bahkan dicari polisi, kalau ketahuan sudah barangnya diambil, orangnya di penjara. Itu bukan hanya agama yang melarang ya, tetapi hukum negara. Kadang-kadang masih ada yang bersikeras orang itu. Nah, mudah-mudahan kita kalau tahu kan hati-hati. Karena apa? Percuma kita mendapatkan barang-barang yang dilarang oleh agama itu tidak barokah. Kalau tidak barokah itu tidak ada kebaikan untuk kita. Ya, nggak ada kebaikan. Ibaratnya dimakan nggak jadi daging. Jadi tai pun tainya yang beda, mungkin yang aromanya yang nggak enak diciumnya pokoknya. Malah ngeri loh. Ya kalau cuma untuk menyakiti perut saja. Nah ini tentang barokah nih, kalau kita jabarkan luas ya. Yang kelima, menjual sesuatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Banyak itu ya, untuk maksiat, beli motor tapi untuk apa? Untuk mencuri. Yang ngeri itu yang untuk di jalan, apa itu namanya? Begal. Atau beli parang untuk baca orang. Nah ini nggak boleh. Ini orang itu nggak senang dengan parang, tahu-tahu ke pasar beli parang itu diasah tajam-tajam untuk apa ini? Itu tidak boleh. Yang keenam, jual beli yang disertai tipuan. Ada yang nyebutnya itu menjual beli kucing dalam karung. Nah, itu kan nggak jelas itu. Kita harus jelas. Wah ini barangnya ini, harganya sekian. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, belum? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Anusayudi dari kelas 11 MIPA, izin bertanya Pak. Ya. Ini sekarang kan zaman-zamannya pandemi ini lagi rame banget lah, lagi orang-orang itu pada memilih untuk melakukan jual beli online. Nah, apakah itu diperbolehkan Pak? Secara kan kita kalau ingin membeli hanya melihat gambarnya saja, tidak bisa melihat barangnya secara langsung, bentuk barangnya secara langsung. Apakah itu diperbolehkan Pak? Secara juga saya sering beli seperti itu, takutnya dilarang oleh agama. Ya, itu saja Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini di kitab ini kalau Bapak cari nggak ada, karena ini cetakannya cetakan lama. Sementara online itu kan setelah ada HP yang Android, itu paling kisarannya sekitar tahun 2000 ya, bahkan 2000 masih langka, 2010 lah yang mulai ada ya. Kalau tentang online itu kuncinya adalah bahwa jual beli itu mengandung tipuan, suka sama suka atau tidak. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau tidak mengandung tipuan atau akan merugikan orang lain atau salah satu di antaranya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mungkin untuk mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu syaratnya kan harus ada bendanya. Ada barangnya. Dilihat kemudian cocok enggaknya itu. Tapi untuk sekarang ini malah untuk di mazhab yang lain itu dibolehkan. Untuk Abu Hanifah yang paling enak mazhabnya itu. Yang penting kalau dia itu mau membeli itu, yang penting diberikan ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya seperti ini. Bahkan kalau online yang sekarang ini kan Shopee ya misalnya, itu gambarnya jelas. Gambarnya jelas. Kemudian ada perjanjian, jika itu tidak cocok boleh dikembalikan. Itu yang lebih bagus lagi itu. Artinya kalau secara hukum ini diperbolehkan, yang penting tidak mengandung penipuan, kemudian dengan dasar suka sama suka, tidak mengandung aniaya, dan itu ada manfaat. Dan bahkan kalau Bapak sendiri merasakan nih, Bapak kalau membernya kan sudah platinum ya, member yang tertinggi, ibaratnya dikasih waktu 6 bulan itu pembelian lebih daripada 75 kali. Bapak bahkan 3 kali aja sudah over sudah. Baru 3 bulan Bapak kemarin sudah tembus
75 kali pembelian itu platinum. Itu sangat membantu malah. Karena banyak yang dijual di sini itu kadang-kadang harganya memang mahal. Kayak pakaian ini Bapak biasanya kalau beli kan di Jawa itu misalnya kita menyuruh keluarga kan nanti ada ongkirnya ke sini. Terus kemudian kita masih memberi jatah dia. Kalau beli 3 Bapak kirimnya tuh bisa antara 700. Tapi kalau lewat Shopee ini Bapak lihat beli 3 lembar harganya cuma 130. Kali 3 390. Tambah ongkir, tambah kita mengajukan gratis ongkir. Paling-paling ongkosnya sekitar 27.000. Berarti cuma 400 lebih. Berarti lebih hemat, banyak malah. Kemarin Bapak coba beli sok motor untuk Beat itu ya. Kalau di sini kan bisa 100 lebih. Ternyata di Shopee itu hanya 95 atau berapa. Terus ongkirnya tuh nggak salah 46 atau berapa, potong 40.000, tinggal 6.000. Murah aja pokoknya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan di sini, nah itu cuma kadang-kadang kan kepuasan ya. Kepuasan ini kan relatif. Tapi kan kita bisa memilah-milih mana yang toko yang ada kodenya ya. Sekian ribu laku, kemudian bintangnya full 5. Ya, itu kan kriteria, ciri-ciri oh bahwa ini tokonya sudah lama, stoknya masih banyak, barangnya ready, original. Ya, bisa dipahami ya. Berarti online dibolehkan. Karena online dengan riba sendiri itu terpisah. Kalau yang riba itu misalnya kita minjamkan uang 10.000 balik 11.000. Tapi kalau kehendak orang yang mengembalikan nggak apa-apa. Tapi kalau kehendak kita itu yang riba. Makanya kalau yang ke bank, yang utang bank itu masih dianggap riba. Bapak sendiri masih utang di bank, ini yang beratnya. Karena gini, kalau Bapak buat patokannya itu sangat membantu. Bapak sendiri tuh kadang berat kalau itu dihukum riba. Kalau kita mau misalnya beli mobil ya, dengan uang cash itu kecil kemungkinan uangnya selalu habis. Coba kalian kalau mau nabung gitu untuk beli sesuatu tuh kayaknya tuh berat. Tapi terus itu ada juga tuh sejak dahulu ya, kalau memang itu memang dilarang benar kan mestinya para ulama kan tidak membiarkan. Mestinya ya. Terus muncul ada bank muamalah, bank syariah. Tapi kalau bisa sih kita hindari. Kalau mampu kita jangan utang bank. Karena nanti ada pengembalian yang lebih. Sementara di hadisnya itu bunyinya seperti ini. Barang siapa yang meminjamkan uang, si peminjam, si pencatat, dan yang meminjam itu kena dosa. Ngeri ya? Nah ini lebih hati-hati lagi. Kalau yang berhubungan dengan kehidupan kita kayak di sini nih, yang ngerinya ya tentang bensin ya. Kalau jual kita jangan bilang liter, karena dia menguap. Kita isi 1 liter dalam 2 hari, nggak ada yang mengambil, bisa berkurang. Apalagi tutupnya kurang rapat. Kalau dirigennya sampai kembung, bener nggak? Nah, jadi kalau kita beli ya setrigen ini harga sekian, kalau kita menjual itu untuk kehati-hatian. Nah kemudian kayak ini lagi jual gula pasir itu menguap juga itu ternyata itu. Kalau kita membeli misalnya 1 karung 50 kg netonya ya, itu kalau kita bungkus itu nggak cukup menjadi 50 bungkus kalau sekiloan. Paling-paling hanya 49, sisa sedikit. Jangan kita pas-paskan menjadi 50. Terus bagaimana supaya nggak rugi? Naikkan harga ya sedikit lah supaya tetap ada untung kan gitu. Makanya kalau yang jeli itu ibu rumah tangga tuh harus punya timbangan ya, timbangan yang kecil-kecil loh, yang untuk 2 kilo saja itu. Untuk ngecek. Jadi kita bisa belanja di sana ini yang timbangannya akur. Baik, mungkin ada yang lain mau bertanya? Tadi tentang online kita udah terjawab ya. Memang ada beberapa pendapat para ulama
tapi ternyata di pendapat yang lain tuh dimudahkan. Ini tentang khiyar. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali, tidak jadi jual beli. Itu tadi yang Bapak katakan, yang beli baju tadi ya. Kalau kita ragu itu boleh menggagalkan jual beli. Tapi kalau penasaran ya gimana, kita harus memutuskan. Pembeli adalah raja. Kalau penjual itu kan kalau dia senang, suka, jual saja. Khiyar ada 3 macam. Yang pertama adalah khiyar majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara 2 perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Majelis, satu tempat ya. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum bercerai dari tempat akad. Iya, itu kalian biasa aja ya, ibaratnya paham aja lah kita. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Jadi kita pembeli yang dikasih batas waktu. Kalau dalam 3 hari dibayar, berarti tidak ganti orang. Ya, atau pembeli boleh juga menyatakan ini saya beli, tapi nanti kalau misalnya barangnya nggak beres saya kembalikan, kan ada syaratnya. Ya kayak tadi yang orang online tadi kan biasanya ada syaratnya. Kalau ukurannya nggak sesuai, coraknya nggak sesuai, kan boleh dikembalikan itu. Boleh mengajukan pengembalian di online seperti itu. Tapi ya memang harus ada bukti, pengumpulan bukti. Kemarin Bapak itu ada yang gagal itu pengumpulan bukti, tapi ada yang nyasar. Kita sudah minta pengembalian uang dikembalikan ke uangnya lagi, barangnya nyampe. Kita minta supaya bagaimana cara pembayarannya, malah salah paham. Jadi sampai sekarang belum Bapak bayar itu. Ada nilainya banyak, nilainya tuh 500 lebih itu. Tapi sampai sekarang tunggu kayak apa kita nggak bisa bayar. Karena apa? Penjualnya di Cina sana. Nggak mungkin kita. Yang ketiga, khiyar aib atau cacat. Berarti tadi ya Bapak ya. Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu. Makanya kita biasanya nih yang sering culas tuh kendaraan ya. Kendaraan itu kadang sudah dibuat untuk kecelakaan lah misalnya. Nah itu nanti terus diservis bagus-bagus terus dijual. Kan beda itu. Apalagi kalau sekarang tuh udah oke lah orangnya tentang otomotif ya, itu kayak mendempul apanya itu kan bisa maksimal. Sekali mobil itu sudah dipukul-pukul bukan gembrengnya lagi, dempulan. Ya kalau beda dipukul tok-tok doang, tebel dia. Harus fair. Kalau ini mobil pernah dibuat kecelakaan, udah saya servis seperti ini. Nah itu dijelaskan justru malah. Kalau sampean mau silahkan, kalau nggak mau saya cari pembeli lain. Kalau orang enggak, sengaja nih yang orang-orang jual beli motor itu cari motor-motor yang rusak dia, atau yang katanya motor ini membawa sial, dibawa si A kecelakaan, jual lagi ke orang lain kecelakaan lagi, jual lagi ke orang lain kecelakaan. Harganya kan murah itu. Kalau orang tahu, banyak kan ditutupi, servis lagi. Akhirnya dijual sesuai dengan tahun. Biasanya kalau mobil, kendaraan ya, itu kan sesuai tahun ya. Kalau tahunnya muda, barangnya masih oke, mahal harganya. Tapi kalau tahun muda, barangnya sudah nggak enak dipakai, murah. Malah mending tahun tua, tapi barangnya masih mulus. Makanya Bapak kemarin dapat lumayan lah beli mobil yang dari Pak Basri itu. Mobil yang sudah 9 tahun dipakai itu kilometernya baru 33.000. Itu sangat jarang dipakai berarti. Baik, ini ada membatalkan jual beli. Apabila terjadi penyesalan di antara 2 orang yang berjual beli,
disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala nadiman aqalallahu asratahu. Abu Hurairah telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencatat kejatuhannya atau kerugian dagangannya. Bisa dipahami? Ini misalnya bapak akan menjual pancing, kita nggak tahu pancing itu bagus atau enggak, relnya loh. Sekali orang itu setelah dipakai kok ada kerusakan, datang ke toko lagi, kok ini rusak ya pak, oh ya nggak apa, kembalikan ganti yang lain. Itu ternyata Allah ya akan mencabut kejatuhannya. Jangan takut. Kalau namanya jual beli itu ada untung ada rugi, itu biasa. Tapi kita harus mencari keberkahannya, itu yang susah. Ya, kayak ini kemarin bapak kan patah pak, katanya nggak apa-apa, bilang itu kan ada manfaatnya buat belajar kita. Kebetulan bapak emang sebelum ini bapak kesini bapak beli yang baru lah, yang bisa untuk naruh mic-nya sekalian. Tuh, bapak saya suka karaoke kan, kalau iseng-iseng gitu, menghibur diri. Gak apa-apa. Nah, jadi alhamdulillah pak, sampean nah, iya kita harus begitu, jangan apa-apa. Harganya berapa? Enggak usah pikir harga lagi, saya bilang. Artinya barang tersebut kalau sudah ada manfaatnya pasti ada barokahnya. Kemudian hukum jual beli. Nah, kalau hukum menikah itu macam-macam juga. Tapi nanti kalian di kelas 3 itu ada materinya munakahat namanya. Di hukum jual beli juga macam-macam juga. Yang pertama mubah, boleh, merupakan asal hukum jual beli itu. Hukum asalnya mubah, boleh menjual, boleh membeli, terserah kita. Misalnya kamu punya duit, ada orang jual pentol, beli nggak ya? Katanya, terserah kamu. Ibaratnya membeli tidak apa-apa, tidak membeli tidak apa-apa. Itu mubah. Kalau di dalam label makanan tulisan halal ya, boleh diminum, boleh tidak. Makanya kalau tentang makanan itu relatif. Si A senang durian, si B mungkin nggak tentu, nggak senang. Padahal kita ketahui durian itu harganya mahal. Belum tentu yang mahal pun disenangi oleh orang lain. Makanya kita jangan egois. Nah, yang kita sukai saja, yang kita senangi, jangan seperti itu. Kita harus berbagi. Si A senang daging, si B belum tentu. Makanya kalau khas orang sini, alhamdulillah kita ikut membiasakan ya. Kalau misalnya yasinan itu misalnya dia motong ayam, itu nanti disiapkan intalo atau ikan asin. Barangkali orang itu tidak mau. Kalau di Jawa nggak mau tahu, yang dipotong kambing yang keluar. Tapi kalau di sini alhamdulillah ya, itu bagian mengurangi rasa egois. Kalau bapak ya macam-macam, ada ikan lele, ada ikan nila, ada burung kadang-kadang. Pesen bapak kalau ada yasinan di rumah bapak. Kalau pas ada duit, ada daging. Itu lebih sip lagi itu. Tapi sulit untuk ditiru kadang-kadang hal semacam itu kan. Kemudian wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga kadi menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Nanti ini maksudnya. Jadi ada hukumnya wajib ya. Wajib ini kan kadang anak yatim ini kan nggak tahu, masih anak-anak. Kalau dibiarkan hartanya bisa hilang atau bisa dikuasai oleh orang lain ya. Nah itu bisa. Wali itu maksudnya orang yang dekat dengan dirinya, yang berhak mengurus ahli warisnya tadi itu. Ya. Tapi apabila terpaksa itu hukumnya wajib. Misalnya dia perlu biaya apa gitu, untuk biaya pendidikannya, ya kan, boleh dijual. Bukan wajib hukumnya dijual untuk kebutuhannya. Kalau kurang baru kita bantu. Kemudian haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang. Kalau itu dilarang berarti hukumnya haram. Menjual arak, makanya toko-toko di sini tuh alhamdulillah ya bisa diajak kerjasama ya.
lem fog. Kemudian apalagi itu namanya obat komik. Nah, itu tapi tetap namanya pembeli, namanya orang berbuat jahat tuh banyak cara ya. Beli sampai sekotak anak-anak untuk apa gitu. Itu sebagian toko itu ada yang nggak mau jual, padahal untung dia. Padahal harganya dinaikkan, tapi nggak dijualnya. Karena nggak mungkin nih kalau untuk obat. Tuh di belakang kecamatan yang di dekat sawit dan batang karet dia. Itu berhambur itu sampai kayak orang buang sampah itu. Nah, mudah-mudahan kalian jangan coba ya. Kalau kita sudah mencoba itu yang rusak saraf. Kalau yang sudah saraf rusak itu kasihan orang tua itu. Nggak sukses dia mendidik anak. Karena apa? Kalau sarafnya rusak tuh orang menjadi berani, beringas, aniaya, nggak ada takutnya dia. Ada anak kelas 1 tuh yang bapak lihat komennya itu terlalu beringas itu, bapak itu khawatirnya dia sudah kena cekok itu sampai melawan guru itu. Bapak kan kadang membaca itu, ya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan lah guru mengajar dan dia juga diberi daya supaya taubat. Kasiannya kita tahu orang tuanya anaknya seperti itu, dia udah bergaul bebas dia. Bahkan merokok itu kalau kita tahu itu janganlah kalau masih siswa itu. Artinya kalau kita masih kayak orang di luaran itu berarti orang tua kita nggak mendidik kita. Jadi kalau kalian misalnya bisa nggak merokok itu sudah membantu orang tua supaya namanya tidak tercemar. Bener nggak? Kayak Irfan nih, wah itu loh anaknya Pak Joko SMP itu merokok, otomatis yang dibilang siapa? Orang tuanya. Makanya itu harus menjaga. Kalau orang tua kita itu kepingin dijaga baik, kita juga harus menjaga diri kita. Ini kadang-kadang kita tanpa sadari loh, ikut motor trek-trekan katanya. Motor itu kan sudah didesain, kalau yang sudah di blong-blong knalpot tuh pasti cenderung boros. Percaya nggak? Kalau sudah di blong knalpot, kamu nggak bisa berani ke Grogot bebas, atau ke Batu Licin bebas, atau ke Kota Baru bebas. Itu hanya untuk lokal-lokal saja Pak. Yang jelas kita sendiri loh, misalnya lagi tidur nyenyak, datang di sebelah rumah kita motor yang ditarik gasnya dengan knalpot yang blong, terbangun nggak kita? Nah, jadi kita harus berpikir diri sendiri dulu. Tapi susah kita kalau namanya orang banyak kan, kalah dengan bergaul bebas. Nah, ini yang paling penting lagi tentang riba ya. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak atau terlambat menerimanya. Bahasanya agak sulit ya untuk dibaca, untuk dipahami maksudnya. Beberapa macam riba. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam. Yang pertama riba fadli, menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Itu riba. Menukarkan barang loh. Misalnya genset, ya ada yang kekuatannya 1.200 ya, ditukarkan dengan 1.600, itu aja riba. Karena tidak adil. Tetapi kalau sama-sama bunyi ya, kecuali ada tukar tambah, biasanya seperti itu. Tukar tambah yang 1.200 tadi menambahi yang 1.600 dengan kesepakatan. Tapi dalam Islam itu memang kehati-hatiannya seperti itu. Luar biasa. Nggak masuk akal kalau orang sekarang ini nggak ada Quran dan hadis ini membuat undang-undang sendiri, ini ngawur. Mungkin kamu aja baru dengar di TV itu ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak masuk dalam sejarah Indonesia. Lagi rame di TV ini. Padahal dia itu adalah ayahnya Gus Dur, pendiri NU, tokoh ulama Nahdlatul Ulama
Indonesia, nggak masuk dalam sejarah. Apa nggak repot seperti itu? Yang kedua, riba hardi, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Lentene. Itu ribanya adalah riba hardi. Nyata tidak boleh. Apalagi itu ngeri ya. Yang utang nyata-nyata orang membutuhkan. Ini pedagang nih, Bapak tahu kan kayak pedagang yang jual di sekolah-sekolah itu. Utang 1 juta itu dalam sehari harus mengambilkan 40.000. Jadi sebulan itu menjadi 1.200.000 setiap hari. Kalau nggak dibayar dari hari itu bertambah nanti, bertambah bunganya, ada kalkulasinya. Berarti tidak terbayar 1.040.000, dibungakan lagi untuk hari berikutnya. Nah itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terlilit utang lah. Karena walaupun bagaimana kita tidak bisa menyalahkan di antara keduanya. Kalau yang kasihan yang nyata yang berhutang, nyata untuk usaha, untuk menafkahi keluarga ya. Cuma yang memberi hutangnya ini yang ngeri. Lentener tahu ya? Ada ya. Kemudian yang ketiga, riba yad, berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Ini kalau bisa dihindari. Udah timbang aja, aku ikut misalnya. Tapi kalau percaya ya nggak masalah. Kalau memang sudah biasa kayak bapak aja sawit itu nggak pernah saya ikut nimbang itu. Ikutnya ya sama pemanen sama pemuat. Ya, kalau sudah dibawa ke loading atau ke perusahaan, yang penting ada kertasnya. Kalau nanti terjadi kecurangan, ya biar dia sendiri yang menanggung resikonya. Kita ikhlas saja, tapi sebaiknya sih kita menunggu. Tapi kelewat jelimet. Bapak aja sampai 20 ton itu aja kadang-kadang taunya ngambil duit aja. Sudah 10 saya datang ke Pak Mustahil. 10 ton kan kalau dikalikan dengan 1.800 juta sudah, krecek sudah. Nanti yang sisanya nanti bisa untuk bayar orang pemanennya, membayar tukang muatnya. Tapi kita harus mengumpulkan untuk persiapan yang kayak ini THR, harus membuat juga mereka yang ikut kerja ya. Itu untuk pengamanan kita, makanya kita harus berani bersedekah. Kemudian yang keempat, riba nasa, disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Ini jarangnya. Disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Oh, dia mau menukar barang, yang satu sudah diambil yang si A, yang satu nanti. Nah, itu pun riba. Kalau mau pertukaran barang kan harus langsung barangnya ada dua-duanya. Ini salah satu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan lah kita sama-sama belajar ya. Karena pelajaran agama ini ilal mahdi ilal lahdi ya. Ya. Semenjak buean sampai ke liang lahat. Jadi belajar agama itu tidak ada habisnya. Kalau kalian menghadiri pengajian itu sudah dicatat sebagai orang yang talabul ilmi, pahalanya banyak sudah. Datang saja belum tentu mendengarkan. Makanya jangan takut, minimal kalau kita koler itu datang saja. Syukur kalau kita mau menyimak. Nah. Sebagian ulama membagi riba itu atas 3 macam saja. Nah, makanya bapak tadi yang nasa itu yaitu riba fadli, riba yad, dan riba nasa. Riba hardi termasuk ke dalam riba nasa. Nah ini. Jadi hardi dengan nasa ini sama. Ini sebagian ulama ini pendapat ya, gak masalah. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, berlipat ganda itu namanya.
Bapak aja menghitung juga keuntungan jual beli itu yang layaknya seberapa. Misalnya bisa saya tuh bersaing dengan toko, kalau ada yang mengatakan, Pak, tempat sampai lebih mahal daripada toko si A, Bapak langsung turunkan harga karena kita nggak ngecek toko si A. Kemudian firman yang lain, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyak ini ayat-ayatnya ya. Kemudian firman Allah yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, berarti kalau sudah banyak diulang-ulang di Al-Quran, betul-betul kita harus ketahui. Ya, berarti kita harus waspada, harus hati-hati. Benar-benarkah ini yang kita kerjakan? Percuma kita diberi kaya tapi kita nggak bahagia. Bisa nggak terjadi? Apakah mutlak orang yang kaya pasti bahagia? Tidak. Apakah yang miskin pasti susah? Tidak. Kalau di sini malah Bapak cemburu kepada orang-orang yang pas-pasan itu. Kalau di hari-hari biasa dia orang sholat asar itu dia asik aja sudah di depan rumah. Tapi sholat asar tuh minum teh dengan rokoknya itu paspus ya. Kalau orang kaya masih sibuk. Ya itu. Apakah yang miskin terus gampang mati? Apakah yang kaya umurnya panjang? Tidak. Apakah yang miskin kena corona? Malah enggak, yang banyak kena corona ternyata orang kaya. Tapi ada juga yang miskin. Ini harus cermat ya untuk menyikapi. Kemudian di hadis Nabi, an Jabirin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakillahu wa katibahu wasahidaihi. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan 2 saksinya. Malah tambah 2 saksinya. Tapi ini hadis. Kalau yang tegas di Al-Quran, kalau di Al-Quran tidak ganggu gugat. Kalau di hadis ini kadang-kadang masih dinilai oleh para ulama. Hadisnya itu apa? Kuat, sedang, atau lemah. Bahkan ada yang hadis palsu. Ini yang ngeri. Mudah-mudahan kita tidak pernah itu. Kemudian bank. Adapun tentang pendirian bank sudah sering dibicarakan oleh beberapa orang Islam terkemuka di Indonesia, baik dengan jalan pidato maupun di surat kabar. Tentang hal ini hendaklah diadakan permusyawarahan dari 2 golongan. Yang satu alim ulama atau ahli agama yang betul-betul memikirkan kepentingan agama dan masyarakat. Yang kedua pihak ahli ekonomi yang benar-benar mengetahui segala seluk-beluk bank dan perdagangan. Permusyawarahan kedua kaum cerdik pandai itu tentu akan didasarkan atas keadaan dan kemaslahatan masyarakat dengan tidak mengesampingkan pokok-pokok agama Islam. Dengan permusyawaratan itu mereka tidak memutuskan bahwa pendirian bank dapat dilakukan dengan cara yang tidak termasuk golongan riba atau barangkali memang sudah sampai pada arti darurat. Ini sayang ya keterangannya enggak bagaimana bank itu gitu ya. Itu kalau memang masih ada bunganya yang seperti itu tetap riba. Makanya kalau kepengen aman ya bank muamalah dan bank syariah. Tetapi juga katanya peraturannya ya hampir seperti itu juga. Kan nggak mungkin kita misalnya menyimpan uang terus di situ kan ada yang pengelolanya. Masa pengelolanya gratisan? Siapa yang mau? Ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi kalau yang kayak pinjam bank itu Bapak masih sendiri masih utang bank, terus terang aja itu. Mudah-mudahan tidak dianggap oleh Allah lah. Kalau hukum ini kan bisa macam-macam ya. Maksudnya macam-macam pendapat. Yang tentang dosa pahala itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kuncinya kita suka sama suka dan tidak merasa kita dirugikan gitu loh. Masih banyak lagi nih sebenarnya. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Masih ada? Kalau kita cukupkan saja ya. Ya, mungkin ini sedikit yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin kalau kita baca lagi ini masih banyak seperti serikat. Serikat itu kerjasama gitu loh. Itu kan ada diatur itu. Kongsi usaha itu. Tapi ini terlalu panjang waktunya. Kurang lebih mohon maaf ya. Kalau ada benar itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau terjadi salah itu karena minimnya Bapak untuk belajar ilmu agama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.